Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wahda, shadaqa wa'da, wa nasra 'abda, wa a'azza junda, wa hazamal ahzaba wahda. La ilaha illallah wa la na'budu illa iyyahu mukhlishina lahuddin walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Jamaah Masjid Mubarak yang dirahmati Allah, pada kesempatan subuh ini izinkan saya melanjutkan materi Qasasul Anbiya, kisah para nabi dan rasul, yang di pertemuan terakhir sampai pada kisah Nabi Ilyas alaihi salatu wassalam. Berdasarkan urutan kenabiannya, dari 25 nabi adalah setelah Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa. Bagaimana posisi kedudukan dua nabi ini? Saya tunjukkan dulu ayatnya, ada di dalam Quran surat Al-An'am, surat yang ke-6. Ada 159 ayat, tetapi posisi berdua ditempatkan pada ayat 85 dan 86. Ayatnya cukup pendek. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa Zakaria wa Yahya wa Isa wa Ilyas kullum minas salihin. Zakaria, Yahya, Isa dan Ilyas semuanya termasuk orang-orang yang soleh. Kemudian ayat 86-nya wa Ismail wa Yasa' wa Yunusa wa Luta wa kullum faddalna 'alal alamin. Ismail, Ilyasa, Yunus dan Lut masing-masing kami lebihkan derajatnya di atas umat yang lain pada masanya. Dengan demikian Bapak Ibu, menurut ulama tafsir berbeda dengan ulama sejarah. Beda nggih? Kalau kitab-kitab yang ada di negara kita tidak banyak ya. Ada Fathul Bari, ada Duratun Nasihin, Riyadhus Shalihin, Nailul Autar. Kemudian ada kitab-kitab tidak banyak ya. Jadi kalau di Indonesia mengaku jadi ulama terlalu berat, kalibernya bukan apa-apa. Beda dengan di negeri Arab, itu kitabnya ribuan. Ada kitab-kitab besar, Sayyid Sabiq, Sayyid Qutb, Tafsir Jalalain. Jalalain itu karya dua ulama besar, kakak beradik, Jalaluddin Mahali dan Jalaluddin Suyuti. Kakak beradik membuat karya besar, sebuah tafsir namanya Jalalain. Dua Jalal, Jalaluddin Mahali dan Jalaluddin Suyuti. Ada sih kitab-kitab Indonesia yang cukup masyhur di luar negeri, yaitu karya Quraish Shihab, Tafsir Al-Mizan dengan Hamka, itu cukup populer. Hanya dua itu. Sementara kitab-kitab yang lain impor. Nah, ada perbedaan pendapat ulama tafsir dengan ulama sejarah. Kalau ulama tafsir membedakan antara Nabi Ilyas dan Ilyasa. Tapi kalau ulama sejarah itu beranggapan, ada yang beranggapan bahwa Nabi Ilyas dan Ilyasa itu bersaudara.
bersaudara. Ada yang berpendapat seperti itu. Di samping namanya juga mirip. Nah, ayat ini menunjukkan betapa keduanya nabi tapi tidak bersaudara. Walaupun kadang kata saudara itu seringkali digunakan. Contoh, ketika peristiwa Nabi Ibrahim bersama Sarah istrinya hijrah ke Mesir. Berdua tahu betul kalau di Mesir ketika itu raja yang berkuasa adalah Raja Heksos. Tapi Raja Heksos punya kelainan. Orangnya senior, senang istri orang. Maka berdua Ibrahim dengan Sarah bermusyawarah, nanti kalau ketemu pengawal raja ditanya kamu siapa, jawabannya saudara. Padahal suami istri. Maksudnya apa? Saudara seiman. Nah, begitu Bapak Ibu. Jadi kadang ulama tafsir, ulama sejarah itu menggunakan kata-kata tertentu yang kita kalau tidak tahu sejarah tidak tahu. Padahal suami istri. Tapi kalau bilang suami saya, bilang istri saya ditangkap itu. Oh, ternyata ketika bilang saudara saja di sana tetap ditangkap, Nabi Ibrahim dimasukkan sel, Sarah dihadapkan di raja, itu sudah hati-hati. Sama dengan Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, sering juga ketika ketangkap musuh nih, pasukannya disandra itu, kalau menurut kita mungkin berbohong, menurut Nabi tidak. Setiap pasukan Nabi ditangkap, disandra di dalam peperangan, dikatakan pasukan Nabi tinggal berapa, mesti jumlahnya dikalikan 10. Jadi kalau tinggal 5 ditanya pasukan muslim berapa? 50, pada 5. Kalau 10 berapa? 100. Kalau kita kan wah itu bohong. Kalau menurut Nabi tidak, strategi untuk menakut-nakutin musuh. Jadi tergantung niatnya. Landasannya man ja'a bil hasanati falahu asru amsaluha. Satu orang muslim harus bisa mengalahkan 10 orang kafir. Ini ayat yang populer. Kalau di kalangan pondok pesantren lain lagi, terutama pondok NU. Barang siapa di malam Jumat bergaul dengan istrinya 1 kali, maka sama saya membunuh 500 orang kafir. Nah, beda lagi itu. Jadi kalau Mas Buri 2 kali berarti 1000 membunuh orang kafir itu. Tapi harus berhasil. Maksudnya harus melahirkan generasi pejuang. Ane mau dibuang toh ya rada dil. Itu pahalanya beda. Jadi harus jadi. Makanya di Palestina orang itu enggak habis-habisnya. Karena mereka juga niatnya memang seperti itu, menghasilkan pejuang. Nah, Bapak Ibu kembali ke sini, Nabi Ilyas itu disejajarkan dengan Nabi Zakaria, Yahya, Isa, dan Allah masukkan ke dalam golongan orang-orang yang soleh. Sedikit berbeda kalimatnya dengan Nabi Ilyasa yang posisinya sama dengan Nabi Ismail, Nabi Yunus, dan juga Nabi Lut, yang dikelompokkan pada orang-orang yang derajatnya lebih tinggi daripada umatnya ketika itu, termasuk nenek moyangnya, termasuk saudara-saudaranya, termasuk anak keturunannya. Nah, kita tidak tahu keturunan siapa. Nah, karena kata saudara juga ada saudara dekat, ada saudara jauh. Kalau kita mengaku saudara dengan Nabi, ya jauh sekali ya. Walaupun kita anak cucu Adam. Kalau dekat, itu ya seperti anak-anak Nabi itu dekat. Kalau Ilyasa itu kan kemarin keturunan dari Nabi Ibrahim sampai pada Lewi. Lewi itu anak keempat dari istri pertama Nabi Yakub. Kalau Ilyasa itu keturunannya Nabi Yusuf. Yusuf anak ke-11 dari istri kedua Nabi Yakub. Apal mboten? Nabi Yakub punya istri 4, Lia, Rahil, Bilha, Zulfa. Lia anaknya 6, Robin, Simon, Yahuda, Lewi, Isahar, Zebulon. Nah, anak yang keempat ini menurunkan Nabi Ilyas. Istri kedua Rahel menurunkan 2 anak, Yusuf sama Bunyamin. Nah, Yusuf ini menurunkan Nabi Ilyasa. Jadi kalau dibilang dekat, ya dekat, karena memang sama-sama keturunannya Nabi. Nah, tapi di ayat ini diposisikan berbeda untuk menjelaskan betapa berduanya sebenarnya bukan saudara-saudara, tapi saudara seiman yang kebetulan punya nama yang sama.
Maka kalau kita cerita dua nabi ini tidak dapat dipisahkan, apalagi kedua nabi ini hidup pada masa dan umat yang sama. Cuma kebetulan yang Nabi Ilyas itu di akhir-akhir hidupnya. Ini juga tafsiran lagi Bapak Ibu. Karena ada dua pendapat. Satu diantaranya berpendapat Nabi Ilyas sudah meninggal di usia 95 tahun. Pendapat kedua, Nabi Ilyas itu masih hidup sampai sekarang. Nah, kalau sekarang masih hidup, pekerjaannya apa? Ulama tafsir juga berpendapat pekerjaannya adalah dzikir. Dzikir apa? Dzikir untuk keseimbangan alam. Jadi kalau sekarang ini alam imbang, tidak banyak terjadi musibah, konon berkat dzikirnya Nabi Ilyas. Walaupun kadang ada banjir di Demak, ada gempa bumi, tanah longsor, itu masih mending dianggap masih seimbang. Sesuai dengan kualitas dzikirnya para nabi dengan tambahan dzikir-dzikirnya kita. Jadi tidak salah kalau kita juga berzikir seperti dzikirnya Nabi Ilyas. Bagaimana dzikirnya? Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah Allahu Akbar. Di pondok pesantren kadang ditambahi laukoka la haula wala quwata illa billah. Boleh-boleh saja. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Saged boten? Jadi sami-sami. Subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar wala haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Ping pinten Pak? 1000 mawon. Enggak usah banyak-banyak. Kalau tak cerita nggih. Seumur-umur saya pernah mendapatkan panggilan ikut tahlil. Namanya tahlil Mali Kutub. Kula nggih rada kurang krungu Mali Kutub napa Wali Kutub. Nek menurut kula jane Wali Kutub. Niku ngomongnya Mali Kutub pun mboten masalah. Nggak ada yang menjelaskan ketika saya tanya maksudnya apa. Jadi saya nebak-nebak sendiri, terutama yang hadir. Oh, ternyata yang hadir dari banyak kutub. Setahu saya hanya 2 kutub, utara sama selatan. Tetapi di DIY ada 4 kutub. Kutub selatan, kutub utara, kutub barat, kutub timur. Maka datanglah para wali. Jane boten wali, utusan pimpinan pondok pesantren ning disebut wali. Keren banget nih. Nggih mboten napa-napa jenenge dadi wali to Pak? Wali murid bareng. Kula wali kelas. Nek pas yasinan wali mahan. Pondok pesantren Melangi, pondok pesantren Wonosari, Bantul, Asifa, Sleman, pondok nopo kumpul teng Yogyakarta, dilalah manggone teng Sosrokusuman. Mana wali dari Sosrokusuman sing tundang kula. Aku ora tau tahlil ya, harga diri melu mangkat. Tahlilnya mulai jam 12 malam Pak Cobi. Ora wayah itu biasanya bar maghrib nopo bar jam 12 malam. Yang bacanya tadi Pak, Subhanallah 10.000 coba. Alhamdulillah 10.000. Allahu Akbar 10.000. La ilaha illallah 10.000. Ini memang sing tali wonge oke. Jadi dibagi-bagi wong siji jatahe pira, wong loro pira nganggo jagung. Setiap 100 jagung siji, 100 menit jagung siji. Jagungnya nganti 100, jadi 100 ping 100 10.000. Itu modelnya ngaten. Kalau nebak-nebak sendiri, oh kayak gitu tuh mali itu.
Ning dilalah Bapak Ibu mergo lagune penak kaya magic kula tertidur. Ora tau melu tahlil sekali jam 12 bengi. Ngerti-ngerti tangi pun rampung niku mergo tangelu keslomot wedang panas niku. Wedange metu keslomot. Sing boten dong malih kula teng ngajengan kula wonten baskon. Ana banyune kembang rupa pitu. Aku lho ora dong mergo ngatut tak nggo raup. Ora dong. Terus dikasih kode suruh geser, ya geser ke kiri. Tak lirik jebul ora nggo raup, mung disebul. Pindah meneh. Disebul kabeh to. Aku mau raup dhewe dan pengalaman pertama. Ya dudu salahku. Saya juga berpikir itu bukan ibadah, menurut saya tradisi mereka. Ya monggo-monggo saja. Jadi saya kira Bapak Ibu tahlil malih kutub itu mungkin ya itu dipakai ketika orang hendak membangun rumah, ketika masang cakarayan tahlilnya seperti itu. Tapi ini bukan syariat ya, bukan ibadah karena saya belum menemukan. Itu tradisi saja di kalangan mereka. Ya boleh-boleh saja asal jangan diyakini kalau itu ajaran Nabi. Kalau inti-intinya itu di dalamnya ya memang bagus nih, karena memang di zaman dulu mencoba menerapkan di zaman sekarang kadang masih menggunakan syarat dan isyarat ya. Kapan-kapan kita bahas karena waktunya terbatas. Kembali ke Nabi Ilyas dan Ilyasa. Nah, Nabi Ilyas Bapak Ibu konon bersembunyi sambil zikir. Tadi zikirnya baru satu, yang siang juga ada, juga 1000 kali. Ini luar biasanya di sini Bapak Ibu. Zikirnya menyebut nama Nabi Muhammad. Di zaman itu belum ada Nabi Muhammad. Itu artinya di dalam kitab mereka, kebetulan Nabi Ilyas juga menguasai 2 kitab, kitab Zabur dan kitab Taurat. Jadi hafal betul nama Nabi Muhammad disebut dalam kitab itu. Maka sholawatnya Nabi Ilyas juga menyebut nama Nabi Muhammad. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ummihi wa sahbihi ajmain. Niko ketika pagi 1000 kali. Yang tadi ketika siang 1000 kali. Jadi pagi dan siang untuk keseimbangan alam. Itu yang dilakukan oleh Nabi Ilyas. Bagi yang berpendapat kalau Nabi Ilyas masih hidup, itulah pekerjaannya. Nah, di dalam kehidupan akhirnya sebenarnya belum meninggal, satu pendapat nih. Dalam persembunyiannya, saya juga nggak setuju Pak dengan kata sembunyi. Seolah-olah kok Nabi penakung gelek nih loh. Tapi ini tafsir nih. Kalau bahasa Qur'annya nggak ada. Quran tidak pernah menyebutkan Nabi bersembunyi. Ini hanya tafsir saja. Makanya saya ingin merubah dengan bahasa apa yang pas. Masa Nabi sembunyi kok putih banget nih loh. Di Quran nggak ada. Istilah yang tepat kalau menurut saya ya uzlah. Uzlah itu menyendiri, mencari jawaban, solusinya apa, cara menyelesaikan masalah di masyarakat, itu namanya uzlah. Nanti kalau sudah ketemu keluar dakwah lagi. Itu yang dilakukan oleh para nabi, terutama Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Tapi untuk memudahkan pembicaraan bolehlah mengatakan Nabi sembunyi, tapi jangan begitu ya, karena Nabi nggak mungkin sembunyi, berani. Asing sembunyi ya KPU ini kok ndelek-ndelek. Ini kok. Nah, di dalam uslahnya, kata uslah saja. Di dalam uslahnya bertemu dengan seorang lelaki bernama Ilyasa. Ilyasa sedang sakit parah, menderita penyakit, entah penyakit apa, zaman itu belum ada namanya. Pokoknya kurus, bengkring, pucat, pet-petan, geliar, semaputan. Dan itu dalam waktu yang cukup lama. Maka Nabi Ilyas mencoba menyembuhkannya. Maklum Nabi Ilyas juga mendapatkan ilmu mukjizat dari Allah untuk menyembuhkan berbagai macam penyakit. Maka bisa juga menyembuhkan Nabi Ilyasa atas izin Allah. Nah, setelah itu tugas dakwahnya dialihkan kepada muridnya. Jadi Nabi Ilyasa diangkat menjadi muridnya sekaligus menjadi anak angkatnya, anak angkat ya. Bukan saudara kandung tapi anak angkat. Tugasnya diberikan kepada Nabi Ilyasa dan Allah melengkapinya dengan mukjizat yang lain.
Jadi ada mukjizat yang sama dengan Nabi Ilyas, sama-sama dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, Pak. Sayangnya sekarang sudah nggak ada nih. Kalau ada bisa minta tolong Nabi Ilyas, Orasan yang Sarjito, Panti Rapih dan macam-macam. Daftar repot ngaku BPJS sembarangan. Tapi sekarang nggak ada nih, nggak laku rumah-rumah sakit. Allah memberikan mukjizat yang lain selain dapat menyembuhkan berbagai macam penyakit, menghidupkan orang yang meninggal, termasuk mendatangkan musim kemarau yang sangat panjang. Ini tiada lain untuk memberikan pelajaran kepada umat-umat Bani Israel yang selalu ngeyel, Bapak Ibu. Ono-ono yang dilakukan. Sampai menantang Allah, kalau engkau bisa mendatangkan azab, datangkan azabmu. Ya Nabi yang berdoa ya dikabulkan. Azab kemarau panjang 3 tahun, Bapak Ibu. Kita 3 hari panas yang ngerasane Gusti Allah, panas yang ngentang-ngentang carane ini puasane batal kabeh iki. Ngerasane Gusti Allah ini 3 tahun sampai benar-benar umat Bani Israel minta tolong, minta maaf, minta tobat, minta ampun, dimaafkan, turun hujan. Wah, seneng banget. Tapi lagi-lagi lupa sama Allah. Mesti mengatakan itu sihirnya, sihir mukjizat atau dikatakan sihir. Ya seperti itulah. Jadi kalau sekarang ada pimpinan-pimpinan kita, orang-orang alim dirasani tiba itu udah biasa. Nabi aja juga dulu seperti itu. Maka Allah juga turunkan musibah-musibah yang lain kepada umat-umat yang ngeyel-ngeyel. Kalau dulu Bani Israel, kalau sekarang ya mungkin masih ada termasuk kita. Entah musibahnya mungkin hanya kecil-kecil ya, sumuk, gerah, itu kan jenis musibah itu. Nah kalau diteruskan nanti bisa menjadi musibah yang besar. Bapak Ibu, nampaknya aman-aman saja umatnya Nabi Ilyas setelah bertobat dan Allah memberikan kejayaan, kemakmuran pada negeri yang dipimpinnya, yaitu negeri Syam. Tapi Bapak Ibu, umur pun akan segera berakhir. Nabi Ilyas sudah mendekati usia senja. Ada satu yang menjadi beban pikirannya. Siapa penerusnya? Tidak hanya sebagai penerus kenabian, tapi penerus kerajaan. Ternyata Nabi Ilyas disenangi umatnya. Beda dengan Nabi Ilyas yang dikejar-kejar oleh Raja Abwa. Nabi Ilyas disenangi umatnya, diangkat menjadi raja, menjadi kepala negara tanpa pemilu, tanpa undang-undang. Nah, ketika usia senja mikir siapa penerusnya, nggak punya putra mahkota, Pak, jadi nggak bisa merekayasa undang-undang itu. Maka ditawarkan kepada masyarakat, siapa yang bersedia menjadi raja, menggantikanku. Tiba-tiba ada seorang anak muda, usianya 16 tahun, angkat tangan, saya. Maka Nabi Ilyas tentu saja tidak menghiraukan, acak cilik apa ya? Yang senior-senior banyak, tapi tidak ada yang mengangkat tangan. Sampai 3 kali menawarkan, pemuda ini masih mengangkat tangan. Padahal belum tahu syaratnya. Nah, kemudian Nabi Ilyas memberikan syaratnya 3 kalau pengen jadi kepala negara. Ini kalau saya sebutkan kira-kira kepala negara di negara kita memenuhi syarat betul ini. Apa syaratnya? 1, sanggup bersedia beribadah semalam suntuk. Napa? Ya tahajud, maca Quran, sholat dan macam-macam. Ketoke presiden kita mboten nggih kados iki. Ning mboten angsal curiga lho, sapa ngerti orang ngerti kok. Yang kedua apa syaratnya? Sanggup berpuasa di siang hari. Nah, iki sing angel. Kapan? Tiap hari. Kalau kita kan cuma Ramadan saja wajibnya, ini tiap hari. Dan syarat yang ketiga, sanggup menahan marah. Nah, ini angel menang. Tidak boleh emosi. Disebutkan 3 syarat ini, anak muda ini tetap Bapak Ibu, saya sanggup. Asmane sinten, Pak? Namanya Dzulkifli. Nah, berkat keberaniannya inilah Nabi Ilyas memberikan kepercayaan kenabiannya
atas izin Allah juga menggantikan posisinya jadi raja untuk melanjutkan dakwahnya sekaligus memimpin negaranya di bawah pimpinan Dzulkifli yang nanti di usia 40 tahun genap usia kenabian mulai memimpin negara. Jadi 3 kisah Nabi ini tidak bisa dipisahkan Bapak Ibu. Urutannya Ilyas, Ilyasa, Dzulkifli. Ilyas di surat Al-An'am ayat 85, Ilyasa ayat 86-nya, Dzulkifli di surat Al-Anbiya surat yang ke-21 ayat 85 dan 86. Nabi Dzulkifli pun diposisikan dengan nabi yang lain. Ayat 85, ya Ismail, ya Idris, wa Dzulkifli. Jadi Dzulkifli sejajar dengan Nabi Ismail dan juga Nabi Idris. Kullum minas sabirin, termasuk golongan orang yang sabar. Ilyas tadi tergolong orang yang soleh, Ilyasa orang yang terbaik, Dzulkifli orang yang sabar. Jadi beda-beda nggih. Maka nanti kalau kita ingin lebih cerdas lagi perlu mengaji apa bedanya sabar, apa bedanya orang terbaik, dan apa bedanya orang yang soleh. Amalannya berbeda Bapak Ibu. Sedemikian jelinya Allah sampai memisah-misahkan golongan-golongan. Ada orang yang sabar, ada orang yang baik, ada orang yang soleh. Saya kira sampai di sini dulu Bapak Ibu. Insya Allah di pertemuan berikutnya kita tambah sedikit kisah dakwah dari Nabi yang mulia Nabi Dzulkifli alaihi salatu wassalam. Mohon maaf kalau ada kekeliruannya. Mari kita tutup dengan doa kifaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika